Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Regina Dewi Cahyani yang akan bertugas sebagai moderator pada tugas kelompok kami yang berjudul Perkembangan Pendidikan di Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga 1965. A. Sejarah pendidikan masa kemerdekaan 1945 sampai 1950. Muhammad Yamin sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada masa itu menekankan pentingnya pendidikan sebagai fondasi pembangunan masyarakat Indonesia yang berakar pada nilai-nilai nasionalisme. Artinya, pendidikan harus mempromosikan nilai-nilai sosial yang menjadi identitas bangsa yang mencakup tradisi, agama, budaya, bahasa, ras, dan suku yang beragam. Untuk menggantikan sistem pendidikan yang diwarisi dari masa kolonial secara umum, pendidikan nasional diarahkan untuk menanggapi dan mengatasi sistem pendidikan yang bersifat deskriptif dan elitistis. Oleh karena itu, tujuan utama pendidikan adalah membentuk masyarakat yang demokratis. Situasi sosial dan politik pada era kemerdekaan sangat tidak stabil. Hal ini mempengaruhi pola dan dinamika pendidikan nasional, sehingga terjadi beberapa kali perubahan arah dan orientasi pendidikan. Pada tanggal 1 Maret 1945, tujuan pendidikan difokuskan pada upaya menanamkan semangat patriotisme dengan harapan menghasilkan patria-patria yang bersedia berkorban untuk bangsa dan negaranya. Kemudian, dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 terjadi perumusan ulang tujuan pendidikan dan pengajaran pada tanggal 25 November 1945. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menetapkan asas-asas perjuangannya yang meliputi pertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia, meningkatkan tingkat pendidikan sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan, serta membela hak dan nasib buruh dan guru. Asas pertama yaitu mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia, menunjukkan bahwa PGRI memberi prioritas utama pada perjuangan untuk memelihara dan mengisi kemerdekaan. Ini juga menandakan bahwa partisipasi guru dalam memperjuangkan kemerdekaan sangatlah penting. Pemerintah pada periode 1945 sampai 1950 melakukan upaya terkait dengan pendidikan, termasuk pembangunan infrastruktur sekolah, pengelolaan guru, dan pengembangan kurikulum, serta sistem kerja pengelolaan biaya pendidikan. Salah satu langkah yang diambil adalah renovasi bangunan sekolah yang rusak akibat revolusi fisik atau penggunaan bangunan-bangunan yang tersedia. Selain itu, pemerintah juga mendirikan gedung-gedung baru untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, meskipun hal ini masih belum mencukupi. B. Sistem persekolahan dan kurikulum pendidikan di era awal kemerdekaan 1945 sampai 1950, di mana 1. Pendidikan rendah. Sejak Indonesia merdeka, pendidikan terendah yang dikenal dengan sebutan Sekolah Rakyat (SR) mengalami peningkatan durasi dari 3 tahun menjadi 6 tahun. Pendirian SR bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan pendidikan pada masa sebelum kemerdekaan, tetapi juga memengaruhi keinginan besar dari warga yang ingin bersekolah. Dalam konteks ini, kurikulum SR diatur sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 19 November 1945 dengan nomor 1015 BHGA. Keputusan ini menetapkan daftar pelajaran SR dengan menekankan pada mata pelajaran bahasa dan matematika secara spesifik. Dari total 38 jam pelajaran per minggu, 8 jam dialokasikan untuk bahasa Indonesia, 4 jam untuk bahasa daerah, dan 17 jam untuk pelajaran berhitung kelas 4, 5, dan 6. Pada akhir tahun 1945 tercatat ada sebanyak 24.000 SR yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 2. Pendidikan guru antara tahun 1945 hingga 1950 terdapat 3 jenis pendidikan guru yang dikenal. A. Sekolah Guru B atau SGB memiliki durasi pendidikan selama 4 tahun dengan tujuan untuk melatih guru untuk mengajar di sekolah rakyat. Calon murid yang diterima adalah lulusan dari sekolah rakyat yang telah lulus ujian, dan mereka akan melanjutkan ke sekolah lanjutan
Materi pelajaran yang diajarkan bersifat umum dan dimulai dari kelas 1, 2, dan 3, sementara pendidikan keguruan baru diberikan di kelas 4. B. Sekolah Guru C atau SGC didirikan sebagai respon terhadap kebutuhan mendesak akan guru di sekolah rakyat. Sekolah ini beroperasi selama 2 tahun setelah sekolah rakyat, lebih dikenal dengan sebutan SGC. Namun kemudian dianggap kurang efektif dan sebagian diantaranya diubah menjadi SGB. C. Sekolah Guru A atau SGA didirikan karena ada pandangan bahwa pendidikan guru selama 4 tahun belum cukup untuk memastikan pengetahuan yang memadai bagi calon guru. Oleh karena itu, SGA memberikan pendidikan selama 3 tahun setelah menyelesaikan SMP. Mata pelajaran yang diajarkan di SGA serupa dengan yang diajarkan di SGB, namun penjelasannya lebih mendalam dan komprehensif. Yang ketiga, pendidikan umum. Pendidikan umum terbagi menjadi 2 jenis, yaitu sekolah menengah pertama atau SMP dan sekolah menengah tinggi SMT. Pada masa pendudukan Jepang, SMP mengadopsi rencana pelajaran yang serupa, namun dengan dikeluarkannya surat keputusan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1946, terjadi pembagian kelas A dan B dimulai dari kelas 2 sehingga terdapat kelas 2A, 2B, dan 3A dan 3B. Kelas A memberikan sedikit ilmu alam dan ilmu pasti, namun lebih menekankan pada pelajaran bahasa dan praktek administrasi. Sementara itu, kelas B memberikan penekanan pada ilmu alam dan ilmu pasti. Sekolah menengah tinggi atau SMT diurus langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terutama yang berlokasi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, dan Cirebon. SMT di luar Jawa berada di bawah pengawasan pemerintah daerah karena sulitnya akses komunikasi dengan pusat. Durasi pendidikan di SMT adalah 3 tahun setelah menyelesaikan SMP, dan setelah lulus siswa dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Rencana pelajaran pada masa itu masih bersifat umum dan belum terlalu terperinci, karena harus disesuaikan dengan situasi zaman yang masih belum stabil. Isinya dirancang untuk memenuhi kebutuhan nasional. Bahasa pengantarnya adalah bahasa Indonesia dan mutunya setara dengan SMT. Menjelang kemerdekaan, ujian akhir dapat diadakan oleh masing-masing sekolah selama belum ada ujian negara, namun baru setelah tahun 1947, ujian negara mulai diberlakukan dengan pemahaman bahwa bobot ujian nasional pertama kali diadakan masih terbatas karena sifat darurat dari pelajaran pada saat itu. Yang keempat, pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan ekonomi dan pendidikan kewanitaan. Pendidikan ekonomi masa pendidikannya 3 tahun sesudah sekolah rakyat, yang dimana sekolah dagang ini memiliki tujuan agar bisa memenuhi kebutuhan tenaga administrasi. Pendidikan kewanitaan sesudah kemerdekaan, pemerintah akhirnya membuka sekolah kepandaian putri atau SKP. Dan pada tahun 1947, Sekolah Guru Kepandaian Putri atau SGKP, masa pelajaran yang ditempuh 4 tahun setelah SMP. 5. Pendidikan tinggi dan pendidikan tinggi Republik. Pendidikan tinggi program lanjutan memberikan kesempatan bagi siswa yang telah menyelesaikan pendidikan kejuruan atau teknik untuk mendalami ilmu di bidang spesifik mereka dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut. Setelah proklamasi kemerdekaan, perkembangan pendidikan tinggi menghadapi berbagai tantangan. Namun, hal ini tidak bisa dipisahkan dari perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan yang merupakan salah satu pilar dari keseluruhan perjuangan rakyat Indonesia.
Pada masa awal kemerdekaan di Jakarta, yang pada saat itu masih menjadi wilayah pendudukan Belanda, berdiri Sekolah Tinggi Kedokteran sebagai kelanjutan dari Ika Daibaku zaman Jepang. Kemudian pada bulan November 1946, Sekolah Tinggi Hukum serta Filsafat dan Sastra juga dibuka, namun kedua institusi pendidikan tinggi terakhir ini ditutup oleh Belanda setelah aksi agresi militer pertama, sehingga tidak beroperasi lagi. Akibatnya, pendidikan tinggi pada masa itu terbagi menjadi dua bagian, pendidikan tinggi Republik dan pendidikan tinggi di bawah penduduk Belanda. Bagian 6. Pendidikan berbasis agama. Penyelenggaraan pendidikan agama di Indonesia awalnya ialah madrasah dan pesantren, yang pada hakikatnya adalah salah satu dan pencerdasan rakyat biasa yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya. Lalu untuk mengembangkan pendidikan agama Islam di sekolah rakyat mulai diatur secara resmi oleh pemerintah pada bulan Desember 1946. Sebelum itu, pendidikan agama sebagai pengganti pendidikan budi pekerti yang sudah ada sejak zaman Jepang berjalan sendiri-sendiri di masing-masing daerah. Pada bulan Desember 1946 dikeluarkan peraturan bersama dua menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Pengajaran, yang menetapkan bahwa pendidikan mulai kelas 4 sekolah rakyat 4 SR atau sekolah rakyat sekolah dasar sampai kelas 6. Bagian C. Sejarah pendidikan masa Orde Lama 1950 sampai 1966. Bagi pendidikan dalam era Orde Lama yang terjadi setelah kemerdekaan di bawah kepemimpinan Soekarno menjadi manifestasi dari kebahasaan dalam bidang pendidikan. Pemerintahan yang mengusap prinsip sosialisme ini menjadi landasan utama dalam pembentukan dan pelaksanaan sistem pendidikan dengan tujuan untuk memajukan dan membangun bangsa Indonesia di masa depan. Secara kuantitatif, pendidikan di Indonesia mengalami perubahan signifikan setelah Konferensi Meja Bundar atau KMB pada tahun 1949. Terbentuklah Republik Indonesia Serikat atau bisa disebut RIS yang mengatur sistem pendidikan dan pengajaran di dalamnya. Dalam Undang-Undang RIS juga diatur mengenai pendidikan nasional. Kebijakan pendidikan nasional pada periode ini tercakup dalam pasal 30 UUDS 1950 Republik Indonesia yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, memiliki kebebasan memiliki jalur pendidikan yang diinginkan, serta kebebasan untuk memberikan pengajaran dengan tetap tunduk pada penguasa sesuai dengan regulasi yang ada. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 145 tahun 1965 dilakukan formulasi tujuan agar sistem pendidikan nasional Indonesia sesuai dengan monopol USDEK. Tujuan dari pendidikan nasional baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta dari tingkat prasekolah hingga perguruan tinggi adalah menciptakan warga negara Indonesia yang menghayati nilai-nilai sosialis, berakhlak baik, dan bertanggung jawab terhadap perkembangan masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan sejahtera, baik secara rohaniah maupun material, dengan semangat Pancasila sebagai pedoman. D. Posisi siswa sebagai subjek dalam kurikulum Orde Lama. Kurikulum di era Orde Lama terbagi menjadi 3 kurikulum, yaitu yang pertama dari tahun 1945 sampai 1968. Kurikulum pertama yang diterapkan pada era kemerdekaan dikenal dengan istilah Leerplan yang berasal dari bahasa Belanda yang artinya adalah rencana pelajaran. Fokus dari arah pendidikan ini lebih bersifat politis dengan penyesuaian pendidikan dari model Belanda ke dalam konteks kepentingan nasional.
Pancasila ditetapkan sebagai landasan utama dalam pendidikan kurikulum yang dikenal dengan sebutan Rencana Pelajaran 1947 baru diimplementasikan pada tahun 1950. Pendidikan karakter, kesadaran akan negara, dan partisipasi aktif dalam masyarakat menjadi poin penting yang diutamakan dalam kurikulum ini. Kemudian yang kedua, pendidikan kesatriaan. Kurikulum ini yang dikenal dengan sebutan Rencana Pelajaran terurai 1952, mencangkup rangkuman dari setiap mata pelajaran. Dalam struktur kurikulum ini, siswa berperan sebagai penerima informasi, dengan guru sebagai pihak yang mendominasi dalam proses penyampaian ilmu pengetahuan. Guru memiliki peran sentral dalam menentukan materi yang akan disampaikan kepada siswa di dalam kelas, serta bertanggung jawab terhadap kemajuan dan keberhasilan siswa dalam sistem pendidikan. Kurikulum ini menekankan bahwa guru memiliki peran kunci dalam mengarahkan pembelajaran. Siswa sebagai penerima lebih bersifat sebagai objek dalam proses pembelajaran. Guru bertanggung jawab penuh dalam mengelola apa yang disampaikan kepada siswa di kelas, serta memainkan peran penting dalam menilai keberhasilan siswa dalam sistem pendidikan keterampilan. Kemudian yang ketiga, kurikulum 1964 merupakan pada era transisi yang begitu singkat dari RIS menjadi RI, membuat pemerintah melakukan pendidikan dan pengajaran menyeluruh yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Pemerintah RI telah mulai dilaksanakan sistem pendidikan yang dirancang dan berlaku secara nasional dengan semua kualitas yang berbatas. Pada piagam ini ada hubungan khusus dengan pengurus pendidikan. Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan RI mengeluarkan pengumuman bersama yaitu di tanggal 30 Juni 1950 dengan tujuan untuk sementara tahun ajaran 1950 atau 1951 sistem belajar mengajar yang berlaku di seluruh Indonesia hingga teknik itu diperiksa kembali. Pada awal kemerdekaan hingga era Orde Lama, sistem pendidikan di Indonesia diinisiasi setelah proklamasi kemerdekaan dengan landasan kuat pada Pancasila dan falsafah negara. Dalam rentang waktu ini terdapat dua periode kunci yang menggambarkan evolusi pendidikan nasional, yaitu antara tahun 1945 hingga 1950 dan dari tahun 1950 hingga 1966. Pada periode awal 1945 hingga 1950, sistem pendidikan masih meneruskan beberapa elemen dari masa kependudukan Jepang, meski dengan penerapan kebijakan yang berbeda oleh pemerintah Indonesia. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa pengantar di sekolah, sementara sistem pembelajaran umum tetap dipertahankan. Yang lebih penting, di era ini pemerintah Indonesia menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Sebaliknya, pada zaman kolonial hanya segelintir orang tertentu yang berkesempatan untuk belajar dan bersekolah. Hal ini menjadi kebijakan yang membatasi akses pendidikan hanya untuk kalangan terpilih, meninggalkan mayoritas masyarakat tanpa kesempatan yang sama. Dengan demikian, perbedaan prinsip dan aksesibilitas pendidikan antara masa kolonial dan era kemerdekaan menjadi sangat mencolok, menandakan perubahan mendasar dalam paradigma pendidikan di Indonesia.